Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua. Kembali kita bersua dalam program kesayangan kita live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita di studio TV, di studio Fatwa TV Jember, Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai LCMA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Gimana antum? Taib, alhamdulillah bisa. Masya Allah, hayakumullah. Allah ibarik fikum, Ustadz. Jazakallah khair atas waktu kesempatan Ustadz yang insya Allah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah insya Allah. Hayakumullah. Baik pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Baik, kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk. Falyatafadhal masykuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh limpahan rahmat dan juga anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi penguasa bagi orang-orang zalim yang lain dengan sebab dosa yang mereka kerjakan. Ayat ini para pemirsa sekalian menunjukkan bahwasanya Allah SWT ketika ada di antara hamba-hambanya yang mereka melakukan kezaliman, di antaranya adalah banyak melakukan kemaksiatan, menjauh dari ketaatan kepada Allah, maka di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan tentunya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, seseorang ketika dia melihat, mungkin dia tinggal di sebuah tempat dan dia merasakan bahwa orang yang berada di atasnya, yang Allah SWT jadikan mereka pemimpin dan juga penguasa, ternyata didapatkan dalam diri mereka kezaliman.
maka seorang rakyat hendaklah dia memuhasabah dirinya sendiri sebelum dia menyalahkan orang lain. Karena ternyata sebabnya sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah kezaliman kita sendiri. Dengan sebab kezaliman kita, akhirnya Allah SWT menguasakan kepada kita orang-orang yang zalim. Lalu bagaimana cara dan solusinya dan jalan keluarnya? Tidak ada jalan lain kecuali kita pertama kali memperbaiki diri kita sendiri. Sebagaimana Allah SWT menjadikan akibat dari kezaliman kita adalah dikuasakan kepada kita orang yang zalim, maka kalau kita ingin mendapatkan penguasa, ingin mendapatkan pimpinan yang taat kepada Allah, yang saleh, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka Allah SWT akan menjadikan penguasa kepada kalian sesuai dengan sifat kalian. Artinya kalau kita saleh, kalau kita taat kepada Allah, kita bertauhid, kita mengikuti sunnah, maka jangan khawatir, Allah SWT akan jadikan di sana penguasa-penguasa yang mereka juga taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mendolimi diri kita sendiri, kita tidak dekat dengan Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, maka akibatnya Allah SWT akan menjadikan di sana pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin yang mereka sama dengan kita sifatnya, mendolimi diri mereka dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh para salaf, bahkan sebelumnya tentunya Rasulullah SAW, inilah yang benar, yaitu mereka mendakwai manusia dari bawah. Konsentrasi mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Tidak henti-hentinya mereka mengajar di masjid-masjid, mengajar di berbagai tempat, menyebarkan tauhid ini, karena mereka tahu bahwasanya inilah cara untuk memperbaiki, yaitu dengan cara kita memulai dari bawah. Kita ajarkan masyarakat, kita ajarkan kaum muslimin, kita dekatkan mereka kepada agama mereka. Dengan demikian insyaallah Allah SWT akan memperbaiki masyarakat, memperbaiki saudara-saudara kita, dan akhirnya nanti insyaallah Allah SWT akan memberikan anugerah kepada kita, memberikan karunia kepada kita para pemimpin yang mereka adalah orang-orang yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang saleh, pemimpin yang melaksanakan dan menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kembali kami mengajak Anda semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 033154460087. Ustaz, izinkan kami bacakan pertanyaan telah masuk. Yang pertama dari Bapak Rahminuddin di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, di tempat saya tinggal, masyarakat di sini mempercayai bahwa adanya pohon depan rumah atau menanam pohon di depan rumah adalah dilarang. Mereka beranggapan bahwa pohon tersebut didiami oleh jin, sehingga mereka mengatakan itu tidak boleh. Sedangkan di depan rumah saya terdapat pohon mangga yang agak besar. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya mengenai hal ini? Ya, pertama tentunya kita tidak boleh mengatakan haram atau halal kecuali memang ada dasarnya, ya. Dan asal menanam pohon ini adalah diperbolehkan, baik menanam pohon di samping, kiri atau kanan, atau di depan rumah atau di belakang rumah. Ini adalah perkara yang boleh. Artinya asalnya adalah boleh
Tidak boleh kita mengatakan itu haram kecuali memang ada dasarnya. Apakah di sana ada dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menunjukkan bahwasanya menanam pohon di depan rumah adalah sesuatu yang diharamkan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada kita dapatkan yang demikian. Kalau alasannya adalah itu menjadi tempat rumah jin misalnya, maka apa yang menjadikan seseorang kemudian meninggalkan yang demikian dengan alasan itu adalah rumah jin? Mereka tinggal di mana saja. Mereka tinggal di hutan, mereka tinggal di gua, mereka tinggal di laut. Mereka memiliki alam sendiri berbeda dengan alam kita. Seandainya mereka tinggal di situ, apa yang memudarati kita? Mereka berada di alam sendiri. Yang penting seorang muslim berpegang teguh dengan ajarannya, membaca zikir sebelum dia masuk rumah, membaca zikir sebelum dia keluar rumah, maka insya Allah biidznillah yang namanya jin dimanapun mereka tinggal gak akan memudarati seseorang. Kita bertawakal kepada Allah SWT. Ya, jadi wallahu taala alam, tidak ada di sana hadis atau dalil yang menunjukkan dilarangnya seseorang menanam pohon di depan rumahnya. Jadi tidak masalah. Masalah di situ ada jin atau tidak, yang penting seorang muslim menjaga zikir-zikir yang telah disyariatkan. Bertawakal kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita dan juga keluarga kita. Wallahu taala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami terus mengajak Anda semua untuk ikut bersama-sama berjuang dalam menyiarkan dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, dan kami kembali mengajak Anda semua untuk bisa berpartisipasi di 0331544687. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz kita bacakan dari Ummu Muhammad di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Ustaz izin bertanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap teman yang menyepelekan sholat? Tidak mau sholat dan dia pernah bilang kalau punya jin yang diturunkan dari kakeknya. Apakah kita tetap boleh membantunya dalam bermuamalah, misalkan memberikan dia makan, meminjamkan ia uang? Awalnya saya coba untuk mengingatkan untuk sholat, tapi lama-lama mungkin dia merasa risih, terganggu dan tersinggung. Jadi setelah itu saya diam, Ustaz. Yang kedua, apakah di yaumil akhir nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap saya karena tidak mengingatkannya? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Salat ini adalah perkara yang besar di dalam agama kita, ya. Allah SWT telah menjadikan salat 5 waktu ini satu di antara rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan mendirikan salat. Seorang tidak boleh meremehkan tentang masalah salat 5 waktu ini. Allah SWT mewajibkan salat 5 waktu ketika Nabi SAW di tempat yang paling tinggi, di Sidratul Muntaha. Dan ini menunjukkan tentang keutamaannya. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat sama sekali, dia telah keluar dari agama Islam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kita ingatkan saudari kita yang dia meremehkan salat ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya, itu dengan cara menasihati. Kita ingatkan tentang keutamaan salat dan bahaya meninggalkan salat.
Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Kita ingatkan karena ini adalah bagian dari kemungkaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihah. Qulna liman, kami mengatakan untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk orang-orang yang awam di antara mereka. Kita ingatkan tentunya sesuai dengan kemampuan. Adapun masalah bermuamalah, maka boleh, silahkan saja kita bermuamalah dengan orang tersebut meskipun dia meremehkan sholat atau meninggalkan sholat. Cuma yang namanya nasihat silahkan terus kita sampaikan. Semoga saja meskipun dia tidak mendengar pada kali yang pertama atau yang kedua, mungkin dia mendengar ucapan kita pada kali yang ke-50. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Sungguh Allah SWT memberikan hidayah dengan sebab dirimu satu orang, itu lebih berharga daripada onta merah. Dan onta merah ini adalah harta orang Arab yang paling mahal. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan dari hamba Allah di Riau, Ustaz, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar dosa kecil tidak terhapus kalau belum tobat dari dosa besar. Dan saya pernah berhenti maksiat ketika bulan Ramadan dengan berharap mendapatkan pahala yang banyak dan dosa diampuni. Setelah Ramadan berakhir, saya kembali melakukan maksiat. Apakah dosa kecil saya tidak terhapus Ustaz walaupun saya berhenti maksiat ketika Ramadan? Dan apakah saya tidak mendapatkan keutamaan ampunan dosa di bulan Ramadan walaupun saya berhenti maksiat ketika Ramadan? ya. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat dengan tobat yang nasuha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Harus ada taubat nasuha untuk menghilangkan dosa besar. Adapun dosa yang kecil, maka ini bisa terhapus baik dengan bertobat atau dengan beristighfar, bahkan bisa terhapus dengan amal soleh. Amal soleh misalnya disebutkan dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bisa menghilangkan dosa, dan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi seseorang berharap tentunya ketika dia melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, melakukan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka semoga amalan-amalan tersebut menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa yang kecil. Kemudian setelah itu, apabila setelah bulan Ramadan dia kembali melakukan dosa, apakah kemudian dikatakan bahwa dosa yang telah dia lakukan ini tidak diampuni oleh Allah? Tidak, tentunya. Jadi dosa yang telah berlalu, kalau memang dia telah berpuasa karena Allah, sholat tarawih karena Allah, dan juga mengharap pahala dari Allah, maka semoga dosa-dosa yang telah dilakukan berupa dosa-dosa yang kecil ini telah diampuni oleh Allah. Adapun setelah Ramadan atau setelah itu dia melakukan dosa kembali, maka di sana ada penulisan lagi. Dan kita tahu bahwasanya alhamdulillah Allah SWT memberikan karunia, bukan hanya puasa saja yang menghapuskan dosa, bahkan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh seseorang ini termasuk sebab dihapuskannya dosa. As-salawatul khams
wa Ramadan ila Ramadan wal umratu ila al umrah mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salawat itu salat-salat yang kita lakukan, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, kemudian umrah ke umrah berikutnya, ini adalah penghapus dosa apabila dijauhi olehnya dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon dari hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang zikir-zikir. Ada seorang imam di khutbah Jumat, dia mengutarakan bahwa zikir-zikir yang soleh itu setelah habis sholat fardu, astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, dan seterusnya. Ya. Baik, berikutnya Bapak, cukup? Lalu dia setelah habis khutbah Jumat itu mengutarakan itu, sehabis sholat zikirnya tapi Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru ayat kursi. Apakah itu gimana Pak Ustaz? Apa dibenarkan Pak Ustaz? Sementara dia mengatakan zikir-zikir yang sahih sehabis sholat fardu, astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Bisa dipahami Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana beliau melakukan zikir setelah salat. Dan alhamdulillah para sahabat radhiyallahu taala anhum telah menukil secara lengkap, secara sempurna apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat 5 waktu. Seperti yang diucapkan tadi. Pertama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahu fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian membaca Qul huwallahu sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kemudian membaca ayat kursi. Nah, ini diantara yang dinukil dari Nabi SAW. Adapun membaca Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu dan memasukkan itu ke dalam zikir-zikir setelah sholat, maka ini tidak ada dalilnya. Al-Fatihah semua kita sepakat bahwa itu adalah surat yang paling afdal di dalam Al-Quran, dan dia adalah ummul kitab. Hanya saja menjadikan Al-Fatihah ini sebagai bacaan yang terus dibaca setelah sholat 5 waktu, ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Nabi SAW tidak melakukan yang demikian. Kemudian yang sahih bahwasanya setelah sholat 5 waktu untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas ini dibaca sekali-sekali saja, bukan dibaca 3 kali. Sampai ketika setelah maghrib dan juga setelah sholat subuh pun juga demikian. Kita membaca masing-masing dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas ini sekali-sekali saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, Bapak hamba Allah di Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Bogor, Jawa Barat, Abu Mario. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Ustaz, apakah seorang imam dalam sholat itu
kalau berdoa misalnya pada saat sujud atau pada saat sebelum salam, apakah itu doanya harus menggunakan kata domir kami begitu ya untuk mewakili imam gitu, misalnya Allahumma inna ala zikri seperti itu Ustaz, ataukah cukup dengan berdoa untuk diri sendiri begitu? Itu aja Ustaz ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Abu Mario di Bogor, ditunggu jawabannya. Ya, baik, Hayakumullah. Silakan Ustaz. Nah, doa sebelum salam ini termasuk doa yang mustajab. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan wal yatakhayyar fiha min ad-du'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seseorang yang salat memilih di dalam keadaan tersebut, yaitu sebelum salam, doa yang dia kehendaki. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebelum salam itu memang waktu yang mustajab dan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Apakah diharuskan kita sebagai imam untuk menggunakan dhamir na atau kami? Tentunya tidak ya. Kita masing-masing memiliki hajat. Kita masing-masing memiliki keperluan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Ada keperluan kita yang khusus yang tidak dibutuhkan oleh yang lain. Tidak masalah seseorang mendoakan untuk diri sendiri. Dan seandainya dia ingin mendoakan untuk orang lain, tidak masalah juga. Artinya di sini ada keluasan. Boleh seseorang menggunakan dhamir saya, dan boleh dia menggunakan dhamir na, kami. Dua-duanya diperbolehkan. Dan kalau keadaannya, misalnya dalam keadaan kita berdoa bersama dengan mengeraskan suara, nah tentunya dalam keadaan seperti ini kita mendoakan untuk semuanya. Seperti misalnya ketika kunut witir, maka kita jangan menggunakan dhamir saya, tapi menggunakan dhamir kami, karena kita mendoakan untuk semuanya. Demikian pula ketika khutbah Jumat misalnya kita berdoa, maka kita berdoa untuk semuanya. Tapi ketika dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak didengar oleh orang lain, seperti ketika sujud ataupun ketika sebelum salam, maka perkaranya luas. Boleh kita berdoa untuk diri sendiri secara khusus, maupun kita juga mendoakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita beralih di pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV Ustaz, dari saudara Fakhrul Nofriansah di Kepri, Kabupaten Lingga. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya mempercayai hipnotis? Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Seandainya di sana ada campur tangan dari jin, artinya seorang yang menghipnotis dia isti'anah dengan jin, bantuan kepada jin, maka tentunya ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Dikhawatirkan ini adalah masuk dalam sihir, di mana seorang yang menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut, dia meminta pertolongan kepada jin. Dan jin sebagaimana kita tahu, asalnya dia adalah musuh kita, atau syaitan asalnya adalah musuh kita, yang dia ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Dari celah inilah kadang dan bahkan sering mereka menyesatkan manusia. Ketika melihat manusia ingin terlihat memiliki kelebihan daripada manusia yang lain, akhirnya mereka datang kepada jin, meminta bantuan kepada jin, dan jin pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyesatkan mereka, menyuruh mereka untuk melakukan berbagai kemaksiatan sebagai syarat, atau bahkan sampai kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Nah, tentunya demikian adalah sesuatu yang berbahaya bagi akidah seorang muslim. Kalau memang ada di sana hipnotis yang di situ ada isti'anah dengan jin, maka tentunya ini adalah dilarang dan dikhawatirkan ini adalah termasuk bagian dari sihir.
Nah, wallahu taala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumatera Utara, Mandailing Natal, Pak Puyungan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. IP-nya dimatikan. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Silakan pertanyaannya. Apakah dalilnya Quran batal wudhu laki-laki bersentuh dengan wanita yang ajnabi? Satu, terutama istri. Ada yang mengatakan dengan bersentuh boleh akan istri supaya batal wudhu. Ya, bisa. Boleh akan istri, yaitu supaya batal wudhu ialah dengan bersetubuh. Apakah benar itu? Baik, bisa dipahami Terima Ustaz. kasih. Ya, baik. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puyungan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Ya. Permasalahan ini adalah termasuk permasalahan ijtihadiyah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah menyentuh wanita ini membatalkan wudhu atau tidak? Ada di antara ulama kita yang mengatakan membatalkan. Mereka mengatakan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Aw lamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita. Dipahami oleh sebagian bahwasanya menyentuh wanita di sini adalah ya menyentuh tangannya, menyentuh kulit dengan kulit. Ini membatalkan wudhu. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya sekedar menyentuh maka ini membatalkan wudhu. Dan ini yang tentunya diambil dan diikuti oleh banyak di antara saudara-saudara kita, khususnya yang ada di negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Ini banyak yang menguatkan pendapat ini. Sehingga tidak heran kalau mereka apabila berwudu kemudian menyentuh istrinya atau menyentuh siapa saja wanita, maka dia berwudu kembali. Nah, ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita baik yang mahram maupun yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudu. Nah, ini mereka mengatakan bahwasanya pertama firman Allah Azza wa Jalla, "Aw lamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita, ini menyentuh dalam arti berjima, menyentuh dalam arti mendatangi istri. Dan Allah SWT menggunakan ungkapan menyentuh di dalam Al-Quran, dan maksudnya adalah yang lebih dalam daripada itu, yaitu mendatangi istri, berjima. Dan ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah menggunakan ungkapan seperti ini. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengatakan min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan. Sebelum keduanya saling bersentuhan maksudnya bukan hanya bersentuhan kulit dengan kulit, tetapi sebelum keduanya berjima. Nah, ini ungkapan di dalam bahasa Arab ya dengan kata menyentuh, tapi maksudnya adalah lebih dalam daripada itu. Nah, ini lebih diperjelas lagi dalam beberapa hadis, di mana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW diceritakan oleh sebagian istrinya bahwasanya beliau sebelum keluar dari rumahnya untuk mengimami manusia salat berjamaah, beliau mencium sebagian istrinya, kemudian keluar dari rumahnya dan langsung mengimami salat. Seandainya menyentuh adalah termasuk pembatal wudu, niscaya beliau berwudu kemudian baru keluar dari rumahnya. Ternyata tidak. Keluar dari rumah
setelah mencium istrinya kemudian mengimami manusia sholat. Dan mencium sebagaimana kita tahu ada persentuhan. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya suatu saat di malam hari ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam dan beliau akan bersujud, beliau mendapatkan kaki Aisyah melintang di depan beliau. Akhirnya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam digeser kaki tersebut. Kemudian beliau pun sujud. Nah, tentunya ketika beliau menggeser ini menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kalau seandainya itu batal tentunya beliau akan membatalkan sholatnya dan berwudu. Tapi ternyata tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengertian dari aula mastumun nisa adalah berjima, mendatangi istri. Adapun hanya sekedar menyentuh saja maka ini tidak membatalkan wudu, kecuali apabila menyentuh dengan syahwat kemudian keluar air madi. Menyentuh dengan syahwat dan keluar air madi maka batal. Batalnya bukan karena menyentuhnya tetapi karena keluar air madi. Wallahu ta'ala a'lam, dan ini adalah permasalahan ijtihadiyah, khilafiyah. Kita harus toleransi dalam permasalahan ini. Seandainya ada saudara kita yang berpendapat bahwasanya itu membatalkan dan dia berwudu, ya silahkan. Ya, seandainya dia berpendapat ini batal kemudian dia berwudu, ya silahkan, tidak masalah. Itu adalah pendapat sebagian ulama kita. Demikian pula kalau misalnya kita memilih batal dan ternyata ada saudara kita yang mengatakan tidak batal, sehingga dia sholat menjadi imam misalnya, dan dia menganggap bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal, maka tidak masalah. Jangan kemudian kita milih-milih, ya. Artinya kalau saudara kita yang menjadi imam ini adalah termasuk orang yang mengambil pendapat tidak batalnya, kemudian kita was-was, wah bagaimana saya sholat di belakang orang yang tadi baru saja menyentuh istrinya, khawatir kalau sholatnya tidak sah. Ya, tidak sampai demikian. Sholat yang kita lakukan tetap sah, dan dia berhak saja menjadi imam meskipun dia berpendapat bahwasanya menyentuh wanita ini tidak membatalkan sholat. Jadi itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat orang yang di belakangnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita sapa penelpon dari Sumatera Barat, Ummu Zainab. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya orang-orang banyak yang menanyakan kepada saya itu tentang niat istinja Pak Ustadz. Terus kata saya, kalau niat istinja itu nggak ada di buku fikih. Adanya juga pembahasan tentang air mustamal, air mutlak, segala itu. Kata saya nggak ada kalau niatnya. Terus kata saya kalau hadas kecil itu cukup dengan wudhu, kalau hadas besar harus mandi, itu aja yang saya tahu. Tapi mereka nggak percaya, katanya harus ada niat. Kalau nggak bisa niat istinja, katanya sholatnya nggak sah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar ada niat istinja Pak Ustadz? Ya. Baik, cukup Ibu. Iya cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada di sana niat istinja, ya. Seandainya seseorang beristinja dan tidak ada di sana niat khusus, maka sah dan tetap dianggap apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang menyucikan. Yang penting ya beristinja sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan air, atau seandainya dengan batu maka tidak kurang dari 3 batu, meskipun tidak ada di sana niat secara khusus. Maka ini tidak mempengaruhi keabsahan istinja tadi. Kemudian dikatakan kalau tidak niat maka istinjanya tidak sah. Kalau istinjanya tidak sah maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Tidak sampai demikian, ya.
Ya, kemudian yang perlu disampaikan juga bahwasanya yang namanya niat ini ada di dalam hati ya. Yang namanya niat ini ada di dalam hati. Dan niat secara bahasa adalah maksud. Jadi seandainya seseorang bermaksud untuk melakukan sesuatu, maka ini sudah dinamakan dengan niat. Seandainya seseorang dia mau beristinja, dia mengambil air atau dia mengambil batu misalnya, bukankah di dalam hatinya ada maksud? Di dalam hatinya ada keinginan untuk beristinja? Jawabannya iya. Nah, itulah niat. Itulah niat. Itu sudah cukup. Seandainya memang ada orang yang mengatakan harus berniat. Itulah niat dalam beristinja, yaitu ada di dalam hatinya al-qasdu, ada kehendak, ada keinginan. Bahkan sebagian mengatakan seandainya kita dibebankan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu tanpa niat, ini termasuk membebani manusia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, seandainya kita diperintahkan lakukan sesuatu ini tanpa niat, tanpa maksud, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Karena orang yang mau melakukan sesuatu pasti di dalam hatinya ada kehendak. Saya berbicara misalnya, ada kehendak saya untuk berbicara. Saya ada hadir di sini, tentunya sebelum saya datang ke sini ada niat, ada maksud di dalam hati saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan niat. Seandainya saya disuruh datanglah ke studio ini tanpa ada niat, saya nggak bisa untuk melakukannya. Ya, itu pasti ada di dalam hati saya. Jadi sekali lagi, seandainya seseorang tidak mengucapkan sekalipun ya niat istinja tadi, dia sudah ada maksud untuk beristinja, ingin membersihkan dirinya. Iya. Jadi jangan diyakini kemudian orang yang tidak mengucapkan niat atau lafaz niat untuk beristinja kemudian dianggap bahwasanya istinjanya adalah tidak sah atau tidak menyucikan. Kemudian akhirnya dianggap wudunya tidak sah dan seterusnya. Ini dikhawatirkan adalah termasuk was-was dari syaitan yang ingin mengganggu ibadah manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon masih dari Sumatera, Sumatera Utara, Bapak Ali di Medan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Ustaz, kalau kita sedang bersafar, misalnya kita mau pulang, di tengah jalan kita dapat zuhur, ini sudah mau pulang, jadi kita berimam dengan orang yang mukim. Apakah kita boleh jamak qasar sholat kita karena jaraknya kira-kira 1 jam lagi baru asar? Apakah itu boleh atau tidak? Nah, kan kalau misalnya zuhur kita berimam, jadi apakah boleh kita jamak qasar dia sama asar, nanti sampai rumah kita jadi nggak sholat lagi? Kemana itu Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Dan yang kedua Ustaz, ini masalah wudu yang sangat susah kali Ustaz dielakkan kalau kita berumrah. Kita sudah begitu susah payah mengelak tapi juga kena. Jadi kita pergi misalnya ambil air wudu lagi, saya rasa nggak bisa selesai itu air umrah kita Ustaz, karena tetap bersentuhan dengan yang lain. Begitu bagaimana Ustaz? Tolong penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita melakukan safar, kemudian kita dalam perjalanan pulang dan belum sampai ke rumah kita, maka wallahu ta'ala alam, dalam keadaan demikian kita masih mengambil hukum seorang yang musafir. Apalagi kita mungkin
belum sampai ke daerah kita, masih di luar daerah kita dalam perjalanan pulang. Maka dalam keadaan demikian kita masih statusnya sebagai seorang musafir. Artinya seandainya kita mengqashar sholat pun tidak masalah. Ini adalah keringanan yang Allah SWT berikan kepada kita. Bagaimana dengan menjamak? Dia sholat di belakang orang mukim, kemudian selesai sholat zuhur misalnya dengan sempurna. Apakah setelahnya boleh dia langsung menjamak dengan sholat asar? Kalau memang dia masih statusnya sebagai musafir, silahkan dia menjamak. Ini adalah keringanan bagi seseorang, ya khususnya orang yang musafir yang banyak menghadapi berbagai hal yang memberatkan dia. Silahkan dia menjamak sholatnya, zuhur dengan asar. Dan jamak sebagaimana kita tahu tidak khusus bagi orang yang musafir, ya. Yang khusus bagi orang musafir adalah mengqashar. Seandainya di sana ada hajah, ada keperluan untuk menjamak sholat, maka silakan seseorang menjamak sholatnya. Nah, jadi tidak masalah ya kita menjamak sholat dalam perjalanan pulang meskipun kita belum sampai ke rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang kedua, tadi ada pertanyaan yang kedua, wudhu ketika umrah, Ustaz. Iya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya pendapat yang lebih kuat bahwa menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudhu. Dan ini adalah pendapat yang kita kuatkan dan banyak dikuatkan oleh guru-guru kami. Dan tentunya orang yang melakukan umrah, seandainya dia melakukan tawaf, kemudian tidak sengaja dia menyentuh kulit wanita, maka ini tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan wudhunya, sehingga dia tidak perlu berwudhu kembali. Silakan dia meneruskan tawafnya. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah menyentuh wanita yang bukan mahram itu adalah dosa kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau seseorang sudah berusaha untuk menjauh, dan insya Allah bisa, ya meskipun dalam keadaan penuh manusia ketika tawaf, ketika kita berusaha ada wanita yang mendekat kemudian kita menjauh, maka barang siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan berikan jalan keluar. Tapi seandainya sudah berusaha, ternyata tetap dia secara tidak sengaja menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, maka tidak batal wudhunya, sehingga tidak batal tawafnya. Silahkan dia melanjutkan tawafnya sampai selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Riau, Ummu Zahra. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan penyelenggaraan jenazah di tempat kami itu. Apabila jenazah telah selesai dimandikan, lalu dikafani, lalu dibawa keluar dan dibaringkan di dalam keranda di depan rumah, lalu beberapa orang dari kaum kerabat berpidato soal menyampaikan soal utang piutang, terus minta dimaafkan segala kesalahan orang yang telah meninggal ini. Setelah itu dianjurkan mereka menyampaikan dan meminta pada orang yang melayat, apakah mayat ini baik, maka harus dijawab oleh orang-orang yang datang itu baik. Makanya di bagian ini katanya itu jenazah sudah termasuk jenazah yang baik. Apakah memang ini ada sunnahnya atau seperti apa yang betul-betul disunahkan oleh Rasul SAW? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Persaksian yang bermanfaat bagi mayit adalah persaksian yang sebenarnya, ya. Bukan hanya persaksian dengan lisan saja, tapi dengan lisan dan juga dengan hati. Artinya ketika mereka ditanya apakah mayit ini adalah baik, maka dia memang benar-benar baik di mata mereka.
mereka mengatakan baik adalah dengan lisannya dan juga dengan hati mereka. Bukan seperti anggapan sebagian orang bahwasanya ketika mayat ini sebenarnya adalah jelek, misalnya meninggalkan sholat misalnya, kemudian ketika kita minta kepada manusia, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini, apakah dia baik, kemudian mereka mengatakan semuanya baik, kita katakan ini nggak bermanfaat yang demikian. Ini adalah persaksian yang palsu. Ya, persaksian yang palsu. Dia adalah orang yang meninggalkan sholat kemudian dikatakan baik. Ini tidak bermanfaat yang demikian. Yang bermanfaat adalah persaksian yang memang sesuai dengan kenyataan. Ya, mereka mengatakan baik itu dengan hatinya dan juga dengan lisannya. Memang benar-benar mereka bersaksi si fulan adalah baik. Kalau sampai mereka mengatakan demikian, si fulan adalah terkenal dengan kesolehannya, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga kewajiban dia kepada Allah, menjaga akhlak dia kepada manusia, dan mereka mengetahui dengan baik tentang keadaan orang ini. Kemudian mereka mengatakan dengan tulus bahwasanya si fulan adalah baik, maka inilah yang bermanfaat. Mereka adalah syuhada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi untuk Allah SWT, menunjukkan bahwasanya orang ini memang benar-benar baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang benar ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya, dia mengatakan apakah si fulan adalah baik, kemudian mereka semuanya mengatakan baik padahal tidak demikian keadaannya, maka ini persaksian yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Adapun terkait dengan pidatonya sendiri, apakah dianjurkan, Ustaz? Kalau yang dimaksud adalah bertanya kepada masyarakat tentang atau menyampaikan kepada mereka siapa yang pernah punya transaksi dengan yang meninggal, artinya yang meninggal pernah punya hutang, maka silahkan mendatangi saya atau mendatangi fulan, maka tidak masalah yang demikian. Tujuannya adalah supaya segera si mayit ini terbebas dari beban tersebut, terbebas dari hutang tadi, karena kita tahu tentang bahaya hutang bagi orang yang meninggal dunia. Tidak masalah, boleh dilakukan ketika setelah sholat misalnya, atau dilakukan setelah dikuburkan, ya, ketika manusia masih berkumpul di sana, disampaikan kepada mereka tentang perkara ini. Siapa yang merasa pernah si almarhum atau yang meninggal ini berhutang kepadanya, silakan datang kepada saya. Tidak masalah yang demikian. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon hamba Allah dari Pekanbaru. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami terdengar Bapak, silakan. Ya, suara kami terdengar dengan jelas Bapak. Jelas. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ini mengenai mengikuti segala hal dari kepada Rasulullah supaya hati ini lebih kuat, Pak Ustaz. Ayat-ayat apa aja yang tertera? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik, cukup Bapak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Mengikuti Rasulullah SAW ini adalah sebab kita mendapatkan hidayah. Allah SWT mengatakan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan hendaklah kalian mengikuti dia, yaitu mengikuti Nabi SAW, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Bukankah kita berdoa kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus.
kita semuanya ingin mendapatkan hidayah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti beliau, mengikuti jalan beliau, mengikuti sunnah beliau SAW. Dan mengikuti beliau SAW ini adalah sebab turunnya rahmat. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan hendaklah kalian mentaati Allah dan juga Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah SWT. Berarti di antara sebab turunnya rahmat adalah ketika kita taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Akan datang rahmat Allah dan juga kasih sayang Allah kepada kita apabila kita mentaati beliau SAW. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Semua umat beliau akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya dengan terheran-heran, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Karena mereka melihat dalam diri mereka ingin sekali masuk ke dalam surga. Ternyata ada di antara umat Nabi yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab masuknya kita ke dalam surga. Seandainya tidak ada di sana dalil kecuali dalil ini yang menunjukkan tentang keutamaan mengikuti Nabi SAW, misalnya ini sudah cukup menjadi penguat bagi seseorang untuk tetap istiqamah di atas ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, niscaya maka dialah orang yang enggan. Bermaksiat kepada Nabi SAW, beliau melarang, kemudian kita langgar larangannya. Beliau mewajibkan, kemudian kita meninggalkan kewajiban tersebut. Ini bermaksiat kepada Nabi SAW. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa memberikan jawaban dan bermanfaat bagi yang bertanya serta bisa dipahami walaupun sebenarnya masih banyak dalil Ustaz ya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan merupakan pertanyaan terakhir yang telah dijawab dari pertanyaan hamba Allah di Pekanbaru Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas ilmu dan faedahnya Ustaz. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, atau bisa kunjungi juga website dari Fatwa TV www.fatwatv.id. Kemudian juga kami terus mengajak Anda semua untuk bisa berpartisipasi berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, syukron, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berubah. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.